Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu sekalipun singkat tapi menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dan kami boleh dibekali oleh firman-Mu melalui urapan buat urapan yang berlaku buat hamba-Mu pribadi juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menik dan juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Puji Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa kita dapat berkat firman Allah. Firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini, sebagaimana ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku pada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bukan sepanjang bulan, bukan sepanjang minggu, bukan sepanjang tahun, tapi setiap bukan 1-2 jam, 3 jam, tapi sepanjang. Berarti sepanjang hari Tuhan menyampaikan berita tentang keselamatan untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel menolak. Yang tragis itu dikatakan sampai menyalibkan Yesus. Dan jelas Yesus datang untuk menyelamatkan umat Israel. Yesus datang untuk menyelamatkan umat Israel. Ternyata umat Israel menolak. Di mana katakan firman Allah berkata pada Yesaya, Matius pasal yang ke-15. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas. Untuk umat Israel, keselamatan untuk umat Israel. Sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya, tetapi mereka cuek. Mereka tidak mau mendengar. Dia punya mata tapi tidak mau perhatikan. Tapi yang sangat menarik firman Allah, perempuan Kanaan atau perempuan yang katakanlah perempuan kafir. Siapapun kafir itulah saudara saya, yang mendapat kemurahan, yang dapat anugerah karena mereka menyalibkan Yesus. Sekalipun dikatakan anjing,
tetapi dia tetap papa. Dia tetap kuat. Dia menyadari, dia dikatakan juga dia benar. Sebagaimana ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing. Apa kata perempuan Kanaan itu? Benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kehendakmu seperti yang kau kehendaki. Dan sekitar juga anaknya sembuh. Bayang. Ketika Yesus berkata dia ada seekor anjing, tetapi dia punya iman yang kokoh. Dia punya iman yang kuat. Sekali katakan anjing, tidak. Dia mohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Dia mohon belas kasihan dari Tuhan. Nah, Alkitab jelas berkata pada ayat 17, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Sekalipun dikatakan anjing, imannya tetap kuat. Imannya kuat. Dia tidak merasa terhina. Imannya kuat sebab mendengarkan firman. Siapa firman? Tuhan itulah. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Ingat Yohanes 1 ayat 1, firman itu. Pada mulai firman, ayat 14, firman jadi manusia itulah Yesus. Pribadi Yesus. Kalau firman Allah atau pribadi Kristus dan dia percaya, dia akan sembuh, dan anak itu akhirnya sembuh. Dan kalau hari juga firman yang jadi manusia berkata, dia pasti tolong saudara, iya. Dia akan sembuhkan saudara, iya. Dia akan tidak sekali-sekali tidak akan meninggalkan saudara, yes. Dan Alkitab melas Yesaya Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak tinggalkan. Aku sekali-sekali tidak membiarkan. Tuhan adalah penolong. Firman yang mulia benar. Dan kelihatan aja di bangsa Israel tidak mau percaya. Orang Kanaan atau orang kafir percaya. Kita adalah orang kafir yang mendapat anugerah Tuhan. Dan iman kita timbul oleh Yesus yang selalu menolong saudara, Yesus yang menyembuhkan saudara, Yesus yang membuka jalan buat saudara, dia Yesus yang menyelesaikan saudara. Kenapa? Sebab dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, 9, marilah kepadaku. Jadi kalau saudara hari datang kepada Tuhan, berarti saudara datang ke tempat yang tepat dan persis. Ingat, Tuhan tolong saudara hari ini. Tuhan selesaikan persoalan saudara hari ini. Tuhan buka jalan persoalan yang tertutup. Bahkan Tuhan menyembuhkan saudara, yang akan berikan damai sejahtera, beri kemenangan, kekuatan dalam hidup saudara. Amin. Terima kasih Bapa buat firman. Bangsa Israel ini tidak menerima Engkau, bahkan sampai menyelipkan Engkau, menghina Engkau. Tapi kami bangsa, kami bagaikan perempuan Kanaan yang mendapat anugerah Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar, sekalipun sangat anjing, tapi kami bersyukur. Kami bangsa kami boleh diselamatkan karena korban berjuta-juta dan menjunjung tinggi akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala persoalan kami, masalah kami, hidup persoalan kami serahkan semua kepada Tuhan. Sertai perjalanan kami ke sekolah, kuliah, kerja, dan berdagang. Engkau menyertai kebutuhan kami. Engkau Allah yang mengerti. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sebagai depan. Kau juga berkati mereka semua. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih dia sebagai hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut pada Tuhan. Ekonomi negara kami tetap berganti. Tahun politik berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Segala kekasih, terimalah berkat hikmat dalam Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.